seluruh persenjataan Iran dilepaskan dalam satu hari, akankah Israel masih ada saat fajar menyingsing? Lebih menakutkan lagi, jika pertahanan terbaik di Timur Tengah bisa ditembus, maka siapa yang akan jadi target berikutnya? Dunia terhenyak menyaksikan kekuatan dahsyat yang ditunjukkan Iran. Dalam hitungan jam, serangkaian serangan rudal presisi tinggi mengguncang fondasi militer dan infrastruktur sipil Israel dari Tel Aviv, Haifa, hingga Beersheba. Apakah ini sinyal bahwa kekuatan regional telah berpindah tangan dari dominasi lama menuju era baru Republik Islam Iran? Langit malam di Timur Tengah berubah menjadi ladang api. Iran meluncurkan gelombang rudal balistik terbesar dalam sejarah konfrontasinya dengan Israel. Ini bukan sekadar demonstrasi kekuatan. Ini adalah pernyataan bahwa dominasi strategis kini bergeser. Dari tengah gurun di pusat Iran, peluncur rudal bergerak senyap. Gelombang ke-17 dimulai. Dalam hitungan menit, lebih dari 370 rudal dan drone kamikaze menyapu langit Israel, mengarah ke titik-titik vital Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba. Di Tel Aviv, rudal Khorramshahr M4 diluncurkan. Dengan kecepatan hipersonik dan kemampuan manuver akhir yang mematikan, sistem pertahanan canggih Israel tak mampu mengejarnya. Pukul 3:15 dini hari, kamera pengawas mereka meledakan besar mengguncang kompleks Kiryat, markas besar militer Israel. Kota itu padam. Warga berlarian menuju bunker. Tel Aviv yang selama ini dijuluki kota kebal akhirnya diterobos. Di Haifa, pelabuhan militer dan tangki gas cair dihantam rudal Sejil 3. Ledakan menggema hingga 10 km dari titik jatuh. Tangki meledak dan kobaran api tak kunjung padam selama lebih dari 5 jam. Warga sipil dan militer panik. Banyak menderita luka bakar dan trauma psikologis. Beersheba, wilayah selatan Israel, juga menjadi target prioritas. Rudal Qasem Basir dengan pemandu elektrooptikal menukik tajam melewati radar Negev dan menghantam atap pusat radar militer IDF. Dalam hitungan menit, sistem komunikasi militer di selatan Israel lumpuh. Tak ada alarm, tak ada peringatan. Kota itu terputus seteknis dan secara moral. Strategi Iran bukan sekadar kekuatan, tapi kecerdasan. Mereka lebih dulu membanjiri pertahanan Israel dengan rudal kecil Fateh 110 dan drone Shahid, serangan murah yang memaksa sistem Iron Dome bekerja keras. Ketika radar kewalahan dan interceptor habis, rudal-rudal besar datang, menghantam sasaran tanpa bisa dicegah. Ini adalah taktik saturasi. Dan malam itu, taktik ini berhasil. Iron Dome, David Sling, Arrow, semuanya kewalahan. Bahkan laporan dari media Haaretz menyebut Israel dipaksa memilih melindungi warga sipil atau instalasi militer. Banyak kawasan sipil menjadi sasaran, tak terlindungi karena rudal-rudal besar justru diarahkan ke tempat mereka tinggal. Konflik ini bukan hanya soal kehancuran, ini juga soal biaya. Iran hanya mengeluarkan sekitar 30.000 hingga 100.000 dolar untuk satu rudal. Tapi Israel harus menghabiskan hingga 2 juta dolar hanya untuk satu kali intersepsi. Dalam satu malam, biaya pertahanan Israel melampaui 400 juta dolar. Ini adalah perang yang sangat timpang. Iran tidak sendirian. Hizbullah meluncurkan roket dari Lebanon. Houthi menyerang Eilat dari Yaman. Milisi Syiah di Suriah menembakkan artileri ke dataran tinggi Golan. Israel dipaksa mengerahkan pasukan cadangan ke 4 arah berbeda, tanpa dukungan logistik yang memadai. Ini bukan lagi sekadar serangan, ini adalah pengepungan. Dan kini dunia bertanya-tanya jika ini baru sebagian kecil dari gudang senjata Iran. Apa yang terjadi jika Teheran membuka semua? Apakah dominasi militer Israel benar-benar sedang runtuh? Malam itu, langit tak lagi jadi perlindungan. Ia menjadi saksi bahwa perang modern bukan hanya ditentukan oleh siapa yang punya teknologi, tapi siapa yang mampu memahami dan memanfaatkan kelemahan lawan. Dan ketika itu terjadi, tidak ada sistem pertahanan yang benar-benar aman. Sepertinya nggak usah diragukan lagi. Sang presiden diketahui punya andil besar dalam percepatan kemerdekaan Palestina. Kali ini, usaha tersebut kembali dilakukannya dalam konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara. Presiden ke-8 RI ini siap menjadi penengah di antara kedua negara hebat ini. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Keadaan darurat semenanjung Korea. Gara-gara drakor, banyak perempuan Indonesia yang mengidam-idamkan tinggal di Korea Selatan. Namun ternyata negeri gingseng gak sepenuhnya indah seperti di layar kaca. Pasalnya, negara pimpinan Yoon Suk Yeol ini sempat berada dalam situasi mencekam. Rupanya pada 4 Desember 2024, sang presiden memberlakukan darurat militer.
Rakyat Korea Selatan pun auto panik dengan kondisi politik yang gonjang-ganjing ini. Beruntung penetapan darurat militer ini hanya berlangsung selama 6 jam. Kabar gawat dari Korsel ini pun langsung jadi buah bibir internasional. Termasuk Prabowo Subianto pun terkejut ketika menerima berita langka ini. Jika kepala negara lain mendapat kabar dari pemberitaan media, maka lain hal dengan RI1. Khusus Prabowo meminta rakyat Indonesia untuk terus mempererat persatuan dalam membangun bangsa. Pemerintah Korea Selatan menyatakan keadaan darurat, jadi mari kita jangan terlalu lengah. Omongan Presiden ke-8 RI ini punya dasar alasan yang sangat kuat. Pasalnya, gejolak politik di Korea Selatan disebut masih memanas sehingga menimbulkan banyak kekacauan. Apalagi setelah Yoon Suk Yeol ditangkap dan ditetapkan sebagai tahanan negara. Presiden negeri gingseng ini rupanya dimakzulkan oleh pihak oposisi. Bahkan Yoon Suk Yeol berpotensi mendapat sanksi berat dari pengadilan Korea Selatan. Pasalnya, sang presiden dituding berat dengan niatan melumpuhkan negara. Citra baik Indonesia di hadapan Korea Utara. Hubungan positif Prabowo dengan Korea tak hanya terbatas pada Korea Selatan. Pasalnya, sang RI1 juga membangun relasi baik dengan Korea Utara. Pernyataan tersebut diamini oleh Ketua Hubungan Luar Negeri Partai Gerindra, Irawan Ronodipuro. Menurut politikus 50 tahun tersebut, Prabowo ingin membangun hubungan positif dengan semua negara. Di bawah pemerintah Prabowo, kita akan mempertahankan sikap ini. Sering sekali Prabowo berkata bahwa 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak, ujar Irawan. Selain itu, dirinya juga nggak menampik kemungkinan Ketua Umum Gerindra tersebut mengundang pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, ke tanah air. Saya pikir Presiden Prabowo bisa mengundang Kim Jong-un ke sini dan mengajak beliau berkunjung ke Bogor, tambah Irawan. Pendekatan positif sang presiden dilakukan semata-mata demi menjaga stabilitas kedua negara. Selain itu, Irawan menegaskan bahwa negeri para petapa membutuhkan perhatian Indonesia. Saya kira Korea Utara ini memang butuh kita perhatikan. Kita harus mengajak mereka berperan menjaga stabilitas nasional, ujar Irawan. Apabila berjalan dengan lancar, bukan nggak mungkin jika Indonesia mendapat dukungan dari Korea Utara di forum internasional. Seperti yang diketahui, kedua negara sama-sama vokal terkait isu Palestina. Di lain sisi, Korea Utara telah menganggap Indonesia sebagai negara yang istimewa. Menurut Duta Besar Indonesia di Pyongyang, Berlian Napitupulu, hubungan erat kedua negara ini didasari sejarah panjang. Hanya Indonesia, satu-satunya negara yang pernah dikunjungi dua pemimpin tertinggi Korut, Kim Il-sung dan Kim Jong-il, ujar sang dubes merujuk pada kunjungan keduanya pada tahun 1965.